Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang CPNS, Dimas di sini. Bagaimana? Mungkin buat teman-teman yang kemarin sudah lolos SKB, mungkin sudah mulai memproses ya untuk pemberkasan. Di antaranya itu kayak seperti surat keterangan sehat jasmani rohani, bebas nafsa, atau bebas narkoba, terus juga ada SKCK ya. Lalu juga dan berkas-berkas lainnya. Tapi sebetulnya mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman nih, terutama untuk teman-teman yang ketika proses melamar CPNS itu statusnya saat ini masih bekerja. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah tepat saatnya untuk resign atau belum gitu ya. Nah, saya ingin share pengalaman saja ya. Mungkin untuk teman-teman yang em, saat ini bekerja, ada dua tipe pekerjaan mungkin. Yang pertama, kalau teman-teman yang bekerja dan mungkin di sektor swasta ya, yang biasanya itu mengharuskan bahwa ketika ingin resign, itu ada syaratnya misalnya 3 bulan atau 2 bulan sebelum resign, itu sudah harus memberikan em, permohonan resign gitu ya, atau apa pemberhentian kerja gitu. Nah itu mungkin kalau misalnya teman-teman pekerjaan asetnya adalah tipe yang seperti itu, mungkin mulai bulan ini atau paling nggak bulan depan lah ya, Desember tuh sudah mulai mengajukan resign. Karena ada kemungkinan meskipun teman-teman itu akan diterima untuk masa anggaran tahun 2020 ya, tahun 2020 biasanya itu tetap TMT-nya tuh biasanya dari tanggal 1 Januari biasanya, tapi pemanggilan kerjanya belum tentu 1 Januari. Ada beberapa pengalaman beberapa teman sebelumnya itu yang ketika penerimaan 2000 apa pada tahun tersebut ya memang dipanggil pada awal tahun gitu, tapi ada juga yang tidak. Kalau seperti misalnya saya itu ikut seleksi tahun 2017, lalu 2018 Desember 2017 itu sudah pengumuman SKB, lalu baru dipanggil itu di Kemendikbud itu 2018 bulan Maret. Nah, tapi tetap TMT-nya terhitung tanggal 1 Januari di SK-nya, SK CPNS-nya. Nah, nanti teman-teman juga ada kemungkinan seperti itu yang diterima, yang lulus SKB bulan November ini bisa jadi baru dipanggil itu mungkin bisa jadi 2 atau 3 bulan kemudian, atau bisa jadi ada yang kadang-kadang 6 bulan, ada kadang-kadang setahun gitu kan. Jadi beda-beda tergantung kebijakan dari instansinya masing-masing dan kebutuhan instansinya masing-masing. Nah, tapi buat teman-teman yang tipe pekerjaannya itu dapat resign kapan saja gitu ya. Seperti saya waktu itu saya honorer di Kementerian Kominfo gitu. Itu saya ketika lolos SKB di bulan Desember saya udah lapor ke pimpinan, ke atasan bahwa Pak, alhamdulillah saya dapat CPNS gitu, tapi belum tahu ini kapan akan pemanggilan gitu. Terus sama atas saya bilang bahwa oh ya sudah mas, santai aja gitu, paling cepet Maret April gitu kan. Ternyata bener gitu kan. Ternyata bulan Maret itu baru dipanggil, dan akhirnya ketika hari pertama pemanggilan saya izin gitu kan ke pimpinan bahwa ada pemanggilan CPNS, datang, terus sudah sudah dikonfirmasi bahwa pasti mendapatkan SK CPNS gitu kan, baru besoknya itu saya masuk kantor yang lama lalu mengajukan surat pengunduran diri gitu ya. Seperti itu. Dan karena ya pasti ada konsekuensinya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman yang em, mengajukan resign itu di bulan-bulan ini, November atau Desember gitu kan, ya teman-teman harus siap misalnya konsekuensinya bahwa teman-teman tidak ada pendapatan selama beberapa bulan ke depan kalau misalnya pemanggilan CPNS itu agak molor ya gitu. Tapi kalau yang misalnya memang sudah dapat kepastian misalnya bahwa Januari pasti akan dipanggil gitu ya, nah teman-teman sudah bisa persiapan mulai resign dari bulan Desember misalnya. Jadi pertimbangan itu ya teman-teman ketika memutuskan resign, apakah sekarang atau nanti ketika sudah dapat kepastian kapan pemanggilannya, itu teman-teman pertimbangkan resikonya. Jadi jangan sampai nanti sebelum CPNS itu teman-teman berdarah-darah nih, apalagi kita lagi masa sulit seperti ini ya, dimana penghasilan tuh penting banget gitu kan untuk sehari-hari, apalagi sudah berkeluarga ya. Dan karena nanti nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya bagaimana sih perjuangannya itu yang sudah masuk CPNS gitu kan,
apakah cukup gitu kan buat sehari-hari gitu kan, karena ya nanti kita akan bahas berikutnya ya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman masuk CPNS nanti udah berdarah-darah banget gitu ya. Jadi perlu perlu ada tabungan, perlu ada saving, perlu ada persiapan baik segi finansial dan juga mental. Itu teman-teman para pejuang CPNS, semoga dilancarkan semua proses pemberkasannya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.